Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, para pemerhati data, para penggiat pertanian, para pengambil kebijakan, para jurnalis, dan seluruh khalayak yang berbahagia dimanapun berada. Beberapa hari yang lalu, BPS Republik Indonesia dan BPS Provinsi Jawa Timur telah merilis hasil penjajahan lengkap sensus pertanian 2023. Sebagaimana kita tahu bahwa hasil diseminasi sensus pertanian berupa tabel-tabel pokok telah tersedia. Untuk itu hari ini, siang ini, BPS Kabupaten Ngawi akan merilis hasil penjajahan lengkap sensus pertanian 2023 tahap pertama. Pada hari Jumat 15 Desember 2023, kami ucapkan terima kasih telah bergabung dalam channel ini, BPS Ngawi. Sebuah anugerah bagi kami yang akhirnya bisa merilis hasil diseminasi kegiatan sensus di tahun yang sama dengan penjajahan lapangannya. Sebagai pembuka rilis terlebih dahulu, saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai sensus pertanian 2023. Sebelum mengumumkan hasil penjajahan lengkap sensus pertanian 2023 tahap pertama di Kabupaten Ngawi. Sensus pertanian merupakan salah satu tugas pokok dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang mengamanahkan BPS agar menyelenggarakan sensus di setiap 10 tahun sekali. Selain Food and Agriculture Organization juga merekomendasikan hal yang sama dengan undang-undang tentang statistik tersebut. Oleh sebab itu, pada tahun 2023 ini BPS menyelenggarakan sensus pertanian yang ketujuh yang mengacu pada program FAO, yaitu World Program for the Census of Agriculture tahun 2020. Selanjutnya, tujuan utama dari sensus pertanian 2023 mencakup 3 hal, yaitu 1. Menyediakan data mengenai struktur pertanian nasional hingga level wilayah terkecil, serta tabulasi silang yang lengkap dan detail. 2. Menyediakan kerangka sampel pertanian yang mutakhir sebagai dasar survei pertanian selanjutnya yang mengumpulkan statistik pertanian lebih rinci. Ketiga, sebagai benchmark dan rekonsiliasi statistik pertanian yang ada. Sedangkan cakupan dari sensus pertanian 2023 meliputi 7 subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Sensus pertanian 2023 mencakup seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan, serta mencakup 3 jenis unit usaha pertanian, yaitu usaha pertanian perorangan atau UTP, perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB, dan usaha pertanian lainnya atau UTL. Selanjutnya, penyelenggaraan sensus pertanian 2023 diharapkan mampu untuk menghasilkan informasi umum terkait kondisi pertanian di Indonesia, seperti Direktori Unit Usaha Pertanian, Geospasial Statistik Pertanian, dan Potensi Pertanian menurut wilayah, struktur demografi pengelola usaha pertanian dan lahan pertanian, serta berbagai informasi lain yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna data. Selain itu, sensus pertanian 2023 juga mampu memberikan informasi rinci dari setiap subsektor pertanian, seperti jenis tanaman yang diusahakan, jumlah pohon komoditas tertentu, luas tanam dan luas panen, jumlah ternak, dan beragam informasi lain yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan, terutama para pengambil kebijakan. Seluruh hasil sensus pertanian 2023 tersebut akan kami rilis secara bertahap. Tidak seluruhnya saya sampaikan pada saat ini. Hari ini merupakan hasil rilis penjajahan lengkap sensus pertanian 2023 tahap pertama.
Pada saat ini hanya 8 indikator yang telah kami peroleh dari kegiatan ST 2023. 8 indikator tersebut meliputi 1. Usaha pertanian dan rumah tangga usaha pertanian. 2. Demografi pengelola usaha pertanian. 3. Lahan yang dikuasai. 4. Petani gurem. 5. Petani milenial. 6. Urban farming. 7. Penggunaan pupuk, dan 8. Komoditas. Sedangkan data lengkap dan rinci lainnya akan kami diseminasikan pada tahap kedua yang dijadwalkan pada tanggal 15 April 2024. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil yang telah kami peroleh dari pencacahan lengkap sensus pertanian 2023. Pertama, jumlah unit usaha pertanian hasil ST 2023 sebanyak 192.617 unit. Unit usaha pertanian terdiri atas 3 jenis, yaitu usaha pertanian perorangan atau UTP, 2 perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB, dan 3 usaha pertanian lainnya atau UTL. Jumlah usaha pertanian perorangan atau UTP sebanyak 192.573 unit, turun sebanyak 24,40% dari kondisi tahun 2013 yang sebanyak 254.744 unit. Kemudian jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB sebanyak 5 unit, sama dengan tahun kondisi 2013 yang sebanyak 5 unit. Berikutnya jumlah usaha pertanian lainnya atau UTL tahun 2023 sebanyak 39 unit, turun 52% dari kondisi tahun 2013 yang sebanyak 75 unit. Selanjutnya jumlah usaha pertanian menurut subsektor. UTP mendominasi usaha pertanian di semua subsektor, di mana UTP terbanyak terdapat di subsektor tanaman pangan, yakni mencapai 125.041 unit usaha. UPB terbanyak terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 3 unit usaha. Sementara itu, UTL terbanyak terdapat di subsektor jasa pertanian, yakni mencapai 21 unit usaha. Jika dilihat berdasarkan subsektornya, maka usaha pertanian di Kabupaten Ngawi paling banyak berusaha di subsektor tanaman pangan, diikuti oleh peternakan dan kemudian hortikultura. Selanjutnya jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP di Kabupaten Ngawi. Berbeda dengan UTP yang mengalami peningkatan, rumah tangga usaha pertanian atau RTUP 2023 sebanyak 189.782 rumah tangga, mengalami peningkatan sebanyak 12,75% dibanding RTUP tahun 2013 sebanyak 168.319 rumah tangga. Jumlah RTUP terbanyak terdapat pada subsektor tanaman pangan, diikuti oleh peternakan dan hortikultura. Selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi sebaran UTP urban farming di Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi dari urban farming. Urban farming merupakan praktik budidaya penyediaan produk pertanian di wilayah perkotaan pada lahan terbatas dengan cara sebagian besar media tanam menggunakan pot atau polybag sehingga mudah dipindahkan pada lahan yang sempit, baik dalam maupun di luar ruangan, dan dilakukan dengan sistem hidroponik dengan menggunakan air atau unsur hara, aquaponik, vertikultur dengan memanfaatkan ruang vertikal sebagai tempat bercocok tanam, baik dalam bentuk digantung maupun rambat atau terpasang di dinding atau media terpal. Hasil ST 2023 mencatat UTP urban farming di Kabupaten Ngawi sebanyak 27 unit. Begitu pula dengan jumlah RTUP urban farming di Kabupaten Ngawi
tercatat sebanyak 27 rumah tangga. Selanjutnya, profil dari pengelola UTP Kabupaten Ngawi berdasarkan karakteristik umur pengelolanya. Sekitar 76,96% pengelola UTP di Kabupaten Ngawi berada pada kelompok di atas umur 45 tahun. Dengan kata lain, sebagian besar pengelola UTP di Kabupaten Ngawi merupakan generasi tua. Berikutnya, kaum muda sedangkan kaum muda berusia kurang dari 25 tahun hanya sekitar 0,46% yang mengelola usaha pertanian. Sedangkan petani dari generasi milenial atau mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 tercatat hanya sekitar 25.352 orang di Kabupaten Ngawi. Kemudian proporsi petani menurut penggunaan alsintan modern dan atau teknologi digital. Sebelumnya perlu saya tegaskan kembali bahwa yang dimaksud petani adalah pengelola UTP pada 4 dari 6 subsektor pertanian. Keempat subsektor tersebut yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Konsep ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Hasil ST 2023 menunjukkan bahwa dari 192.573 petani di Kabupaten Ngawi, sekitar 64,35% diantaranya menggunakan teknologi modern untuk budidaya pertanian. Mereka yang menggunakan teknologi ini sebagian besar berasal dari petani yang berumur lebih dari atau sama dengan 39 tahun, yaitu sebanyak 81,12% dari total petani yang menggunakan teknologi modern. Selanjutnya, jumlah RTUP Gurem. Yang dimaksud dengan rumah tangga usaha pertanian Gurem adalah rumah tangga dengan menggunakan atau menguasai lahan pertanian dan tempat tinggal kurang dari setengah hektar. Hasil ST 2023 menunjukkan bahwa RTUP Gurem meningkat menjadi 153.006 rumah tangga atau naik 18,18% dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan jumlah UTP Gurem hasil ST 2023 sebanyak 155.222 orang atau sebesar 84,19%. Terbanyak berada di Kecamatan Paron. Informasi lebih rinci mengenai hasil penjajahan lengkap sensus pertanian 2023 ini, tahap pertama, Kabupaten Ngawi dapat diperoleh melalui leaflet dan buklet yang telah kami rilis pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Hari ini 15 Desember 2023 telah terbit buku publikasi ST 2023